Saat ketika saya sedang sakit, mungkin sedikit cerita. Sebelum terjadi penganiayaan itu, saya sebelumnya masuk ke rumah sakit. Di mana di rumah sakit itu saya sempat jangankan berjalan, duduk saja saya tidak bisa. Terus saya baru sembuh, saya rawat jalan, dokter di rumah sakit di mana saya rawat jalan memberitahu kalau Pak boleh mulai syuting lagi, tapi ingat ya Pak, tidak boleh ada benturan di pinggang karena saya ada kena fraktur kompresi, saya ada kena syaraf terjepit L1, L2, L3, L4, L5. Sedih ya, maksud saya dianiaya ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang. Karena sakit HNP dan fraktur kompresi, kalau tidak diobati saja bisa lumpuh. Dan saya sudah diingati sama dokter tidak boleh ada benturan di pinggang. Ya gimana ya kalau saya bilang kita sakit, orang yang harusnya mengerti kita lagi sakit, orang yang tahu kelemahan kita malah ditendang. Ya mungkin hari ini biar semuanya kalian bisa menjadi, mungkin sedikit menjadi seperti saya, merasakan harusnya kita disayang, tapi malah kita ya menurut saya gimana rasa kemanusiaan ya. Saya sama seperti semua orang yang ada di negara ini, kita mencari keadilan. Saya mencari keadilan di mana Pancasila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencari keadilan. Kak Kevin, mungkin adanya kasus ini bikin mental Kak Kevin maupun pekerjaan Kak Kevin menjadi terganggu atau seperti apa sih Kak? Ya saya manusia biasa. Saya kalau benar, saya benar. Kalau saya salah, saya salah. Hukum tidak boleh pandang bulu. Dan menurut saya ini negara hukum. Tidak boleh pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia dokter, mau dia siapapun itu. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Ini negara hukum. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, di mana menyampaikan kembalikan kepercayaan terhadap seluruh masyarakat, harus kembali percaya terhadap institusi. Saya setuju. Salam presisi, saya setuju sekali. Ya mungkin hari ini singkat, ada yang mau supaya kalian bisa melihat bahwa yang saya bicara, yang saya tunjukkan adalah fakta. Fakta. Dan saya yang bisa panggil media, saya yang bisa sharing ke kalian semua, supaya semuanya clear bahwa ini fakta, benar terjadi, dan ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Biarkan ini menjadi ranah publik. Publik yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan saya. Mulut bisa berbohong, tulisan bisa dibuat, semua bisa direkayasa, tapi bukti video itu valid. Yang saya tunjukkan bukti video valid, benar terjadi, memang terjadi, dan memang saya korban. Anda bisa lihat pelakunya siapa, saya korbannya. Yang jadi pertanyaan, apakah pelaku bisa dilindungi undang-undang, dilindungi negara, kebal hukum? Hemat saya tidak, ini negara hukum. Ya saya berharap video ini, saya minta maaf kalau sampai terjadi kegaduhan. Saya berharap Bapak Kapolri kalau melihat ini juga, saya juga terima kasih supaya semuanya bisa clear, menunjukkan bahwa
hukum sudah berdiri tegak. Ya, saya di sini mencari keadilan, bukan saya aja, seluruh masyarakat Indonesia punya hak. Saya menuntut hak saya sebagai warga negara. Hak apa? Keadilan. Saya minta keadilan. Mungkin bisa langsung nanti ditunjukkan. Selama saya melapor dari awal, saya sangat mempercayai Polres Bogor. Kenapa saya percaya sama Polres Bogor? Bukti video saya full sudah saya serahkan kepada Polres Bogor. Di dalam video saya terdapat 2 poin penting. Poin yang pertama, saya dianiaya. Poin kedua, pengakuan pelaku di dalam TKP langsung. Dia mengaku, saya menyerang Kevin duluan dengan mangkok dan garpu. That's it, selesai, dia sudah mengaku. Ada di ruangan TKP. Di saat dia tahu saya sakit, dia naik ke tempat tidur, dia tendang di sini. Dia turun lagi, dia tendang di sini. Dia turun lagi, dia injak di sini. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya biarlah publik yang menilai. Satu, dia tahu saya sakit. Kedua, dia tahu titik kelemahan saya. Ketiga, dia menendang lebih dari 10 kali. Tidak ada kepala, tidak ada dada, tidak ada kaki, cuma pinggang. Ya kalau menurut saya memang sengaja. Biar publik yang menilai, bukan saya. Publik yang akan menilai. Kalau tidak sengaja, ya mungkin dia harus campur kepala sama kaki. Kalau tidak sengaja, mungkin tendangnya cuma 2-3 kali. Jadi permasalahan yang terjadi ini halnya simpel. Di mana saya lagi nonton TV, posisi saya sedang rawat jalan, sedang sakit, tidak boleh ada guncangan di pinggang saya. Saya tegur dia, jangan berisik, sampai 3 kali. Terakhir kalimat saya, lo sengaja ya berisik. Lalu si pelaku ini langsung berdiri, dengan tegas dia bilang, saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Dia langsung jalan ke depan tempat tidur, saya lagi tidur, pakai pelindung pinggang. Dia ambil mangkok, dia ambil garpu, dia langsung lempar ke saya. Setelah dia lempar, dia maki-maki saya karena di situ tempat umum. Banyak artis lain juga, itu kan hotel tempat saya. Ada adik saya juga. Kamar tertutup. Tapi dia teriak-teriak, takut mengganggu orang. Yang saya lakukan adalah satu, saya mengambil tas dia di samping saya melempar melambung ke atas, jatuh ke tempat tidur di depan dia. Tujuannya apa? Saya suruh dia keluar. Setelah itu langsung dia melakukan penyerangan membabi buta, dia tendang di sini, injak di sini. Kalau saya lumpuh bagaimana? Saya bicara fakta di sini. Fakta yang akan berbicara, publik yang akan menilai, silakan. Bukan saya lagi yang akan menilai. Kevin, tapi ini kekerasannya sebelum tragedi itu berulang-ulang dari awal pacaran atau seperti apa sih Kak? Atau kebiasaan yang habit seperti itu atau gimana Pak? Jujur, saya nggak pernah yang maksudnya ada penganiayaan sampai segini ya. Dan seumur hidup saya baru kenal orang bisa seperti ini. Dan tidak pernah ada. Dan pada saat kejadian halnya simpel, tidak ada perkelahian, tidak ada permasalahan, lagi baik-baik saja. Cuma masalah saya nonton, saya bilang jangan berisik, dia ngerasa kok saya ditegur, makanya dia ngamuk. Saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Berarti setiap harinya dia nggak pernah melakukan itu, baru hari itu aja dia. Penganiayaan baru hari itu saja terjadi. Saya baik-baik saja sama dia awalnya, tidak ada masalah. Terjadilah penyerangan yang begitu membabi buta. Tapi kan ini kan Dr. Sinta melaporkan balik Kak Kevin karena katanya mencemahkan nama baik. 2 kali dipanggil katanya Kak Kevin mangkir. Mungkin seperti apa Kak tanggapannya? Boleh adik saya nanti jawab. Masalah yang dibilang kita mangkir, itu kita bukan mangkir karena kan kalau kita tahu kan kalau kepolisian manggil kita kan itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Itu kalau misalnya kita nggak datang pasti karena ada halangan gitu loh. Dia ini kan karena penganiayaan tersebut juga jadi lebih intensif, jadi harus lebih sering ke rumah sakit gitu loh. Terus ditambah itu juga kita tuh ada panggilan juga dari penyidik kita gitu loh. Kita jadi udah jadwalkan untuk bertemu dengan penyidik kita terlebih dahulu
baru penyidiknya dia gitu loh. Jadi bukannya mangkir, kan kita ikutin proses, kecuali kita nggak datang sama sekali sampai panggilan ketiga gitu loh. Berarti kalau Kan Ada sampai dua katanya dibilang kan kayak yang- akan ada kemungkinan penjemputan paksa, itu gimana Kak tanggapannya? Apakah korban bisa menjadi tersangka? Saya korban, saya mencari keadilan. Apakah bisa seorang pelaku kejahatan dilindungi undang-undang, dilindungi negara? Apa buktinya saya korban? Saya akan tunjukkan faktanya. Ini benar terjadi. Apa buktinya dia pelaku? Saya akan tunjukkan nanti. Kalau jawab masalah yang jemput paksa ya, itu kebijakan dari Polres. Kalau misalkan memang pihak dari kepolisian ingin menjemput paksa gitu loh, itu artinya laporan dia sudah jauh, udah tinggi di atas, udah maju gitu loh. Itu sangat hebat sekali kalau misalkan terduga pelaku bisa laporannya naik sampai di tingkat itu gitu loh. Kita bisa menunjukkan fakta akan dia ini sebagai korban. Apabila dia merasa diri dia korban dan laporan dia bisa sampai Kevin ini dijemput paksa, silahkan dia tunjukkan juga gitu loh bukti fakta yang dia punya. Ya, kalau saya ada melakukan tindakan pidana, Ya. tidak mungkin namanya warga negara tidak melakukan tindak pidana, tapi bisa diproses dan dimasukkan penjara. Itu tidak mungkin. Dan saya percaya kok Polres Bogor ini bisa berpegang teguh pada kebenaran, bisa memegang amanah dari Bapak Kapolri. Kita tunjukkan saja langsung boleh? boleh. Karena jujur saya sebagai korban melampirkan bukti video saya ditendang, diinjak, dipukul, melampirkan bukti video di mana ada pengakuan si tersangka di TKP. Itu video pertama. Video kedua. Doksis udah ya. Kamu pukul dia duluan masalahnya. Kamu pukul dia duluan. Tapi kan kamu tahu dia lagi sakit punggungnya. Dia bilang, gua keluarga polisi waktu itu telepon sama gua. Ya, iya. Dia telepon, dia bilang, keluarga polisi tidak ada yang bisa diproses. Yang menang siapa yang datang? Gua bukan gua. Gua juga gua saksinya. Kamu saksi gak lo di sini? Sama aja, nggak ada hubungan, nggak ada hubungan, nggak ada apa, sama aja. Jangan mau stakeholders banyak, kita orang di bawah datang, bawa asisten bikin YouTube, kita orang posting. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Dok, Yang dia tendang cuma pinggang dan pinggang. udah ya, udah ya. Saya tutup. Udah. Tadi udah ngobrol, udah Lu juga keluar juga. Halo, minta tolong panggilin security di 109 sekarang. Gua pengen Gua pengen semuanya biar tahu. Gak ada urusan kok sama lu. Emang benar orang bilang nih bawa sini emang sengaja pengen terkenal, minta videoin, malu kah? Udah ya, ini gua di sini orang paling sabar, ya. Gua nggak salah apa-apa, gua basah, gua kena panci, ya. Udah ya, doksis ya. Jadi tolong buka pasar 109. Datang sini, gua gak ada urusan. Gua gak ada urusan. Jadi Biarin aja videonya kok. ya gimana? Semuanya yang udah kayak gue semua juga terekam ya gua. Udah ada, kamu duluan doksis, udah. Nggak ada videonya kamu duluan. Masalah siapa duluan tapi dia juga masalah siapa duluan. Silakan, gua gak Kata ada. ini tolong buka pasar 109. Dia ngusir aku tapi dia juga ngelakuin kekerasan. Kalau kekerasan lu duluan yang tak ada saksinya. Saya duluan tapi dia juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Kayak anak kecil ya. Ada, dia tuh orang begitu. Untung aja tadi dia itu jadi gak ada urusan sama dia. Tiap kali datang minta di videoin, minta supaya viral, posting di TikTok dong, posting di ini rekam apa sih gue bilang. Mas Randy tolong buka pasar 109. Saya disiksa sama si Kevin. Ya. Kan tadi kan sama
sempat bilang Kak Kevin juga nyekek, mungkin kenapa sih Kak akhirnya perlawanan menyekek representa juga? Ada nggak saya mencekik? Full video udah diserahkan ke Polres Bogor, saya tidak ada mencekik. Silakan dicek, kalau memang dia ada bilang mencekik, tunjukkan buktinya. Ini negara hukum. Kalau kita ngomong tidak ada bukti, itu fitnah. Apa buktinya saya mencekik? Itu yang pertama. Kedua, dia menyerang saya, tapi dia bilang dia tidak menyerang. Ada beberapa video harus net lagi. Nanti bisa silakan kalian lihat siapa yang melakukan fitnah, siapa yang berbicara fakta. Karena banyak sekali di YouTube dia berbicara di acara televisi, di YouTube. Dia bilang A, B, C, silakan kalian lihat sendiri. Tapi tadi yang ditutupan sama Lukas Rizky siapa yang MC? Sutradara. Iya, yang MC kan. Sutradara. Terus dia ngadu ya Kang? Iya, dia bilang dia dipukul, dianiaya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya diam. Nah, itu berdampak ke pekerjaan nggak sih? Kan tadi ngadu ke saudara. Ya, nggak lama kemudian saya langsung bilang. Itu berarti dari dampak ini. Iya, benar. Ya, berdampak dari fitnah inilah. Tapi saya percaya kok, yang di atas itu nggak akan pernah menutup mata. Ada pasti ada saatnya tepat. Doksis bisa udah nggak? Ini aku dari pihak netral ya kan. Kevin selama ini kalau ada salah kamu oke lah, tapi kali ini jujur ya ini salah kamu. Karena jujur Kevin lagi nonton, kamu dari tadi ngomong makanya aku ketawa terus. Kamu dari tadi ngomong terus. Kevin udah bilang udah, kamu malah lempar Kevin. Kamu main fisik. Kalau di nggak bisa. Nggak bisa. Ya saya lagi makan ya Bapak Ibu. Wajar nggak? Itu nggak ada maki loh. Itu kamu salah. Nggak bisa. Marahnya apa? Nggak berisik lagi nonton. Lu nggak gitu loh katanya. Jangan berisik dia lagi nonton dari tadi. Pak bisa langsung diinin nggak? Kamu sanksi loh. Aku minta Mas Adi kesini, aku mau selesai kali ini juga. Saya nggak mau Pak. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau selesai di sini. Kalau dia juga kalau dia aku ikut kalau dia di sini aku di sini. Aku aja. Ya udah, gue mau selesai semuanya. Lalu ada orang saksi. Ini kan ada lo. Gue mau ada orang yang netral. Saya netral karena ada rekamannya gitu aja. Nggak mungkin saya belain orang. Gitu aja. Itu merusak properti hotel loh Pak. Dia injak-injak Nah, lagi dari ini atas. ada bukti videonya ya Pak. Boleh tolong diangkat nggak Pak? Lagi sakit loh. Saya ini ngebela diri, saya ngebela diri loh Pak, bukan dia. Bapak nggak bawa keluar, saya posting video ini, nanti pihak hotel tegur Bapak. Saya udah bilang Pak, bukannya apa Pak? Ya. Mau bela diri mau apa sama aja, lu juga ngelempar gua di sini loh. Lu bukan bela diri, gua nggak masalah. Gua nggak suka dimaki bareng-bareng. Aku minta semua semuanya saya di sini. Iya. Saya juga. Ini adalah orang pelaku penyerang utama duluan pertama kali. Sedangkan di video yang saya mau tunjukin terakhir ini pengakuan dari dia sendiri bahwa dia yang menyerang duluan.